Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cici Aningsih dari jurusan Tadris Bahasa Indonesia semester 7. Ya, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan bagaimana sih menjadi Master Ceremony yang sesuai dengan KBBI. Baik, langsung saja kita simak videonya. Ya, yang pertama, biasanya ketika opening ceremony terdapat kesalahan yang tidak sesuai dengan KBBI. Biasanya pada kata yang terhormat dan yang kami hormati. Nah, ketika opening biasanya kan diucapkan selamat datang dan selamat pagi. Kami ucapkan kepada yang terhormat Gubernur DKI Jakarta, Bapak Anies Baswedan. Yang kedua, kami juga ucapkan selamat datang dan selamat pagi kepada Dinas Pariwisata DKI Jakarta. Siapa gitu namanya ya. Nah, itu kan ada pengulangan ya. Jadi yang pertama kan yang terhormat. Nah, harusnya yang terhormat itu diucapkan kepada yang paling gitu. Jadi setelah diucapkan yang terhormat, maka yang kedua itu yang kami hormati. Jadi yang terhormat itu hanya yang pertama ya, yang paling saja. Baik, yang kedua yaitu biasanya ketika Master Ceremony mempersilakan untuk seseorang memberikan sambutan untuk naik ke atas panggung gitu ya. Biasanya Master Ceremony itu mengucapkan waktu dan tempat kami silakan, kan gitu ya. Itu salah ya. Karena disilakan itu bukan untuk waktu dan tempat, tapi kepada orangnya, narasumber atau tamunya. Jadi langsung saja kepada yang terhormat Bapak Anies Baswedan, saya silakan. Ya, jadi langsung ke orang atau narasumbernya, bukan waktu dan tempat, saya silakan. Baik, yang ketiga ini biasanya memang sudah sering diperbincangkan ya, terkait dengan disilahkan, persilahkan atau silahkan ya. Biasanya ketika saya menyebutkan ya, ketika yang terhormat Bapak Anies Baswedan, saya silakan. Nah, ada beberapa yang mengatakan bahwasanya kamu itu salah pengucapannya, harusnya kalau yang disilakan itu satu orang, maka silakan. Tetapi kalau beberapa orang itu persilahkan gitu. Nah, saya kan bingung ya. Oh, jadi ini yang bener mana gitu. Baik, sekarang kita bedah ya. Menurut pronunciation-nya, silahkan, disilakan. Kita harus menghilangkan kata hak. Jadi silakan atau persilakan ya. Itu poin pentingnya. Hilangkan kata hak ya. Kemudian menurut KBBI yang ada itu silakan ya. Tidak ada dipersilakan, yang ada tuh silakan. Nah, saya jadi bingung juga nih. Jadi sebenarnya boleh nggak sih digabung ya dengan kata hubung di? Jadi disilahkan, itu boleh tidak? Nah, menurut ahli bahasa, sebaiknya tidak perlu disambung disilahkan, tapi langsung saja silakan. Jadi, yang terhormat Bapak Anies Baswedan, saya silakan. Jadi langsung saja ya, lebih simpel itu silakan, tidak perlu menggunakan kata di ya, seperti itu. Baik, untuk selanjutnya, biasanya kan kita sering mengucapkan saudara-saudara yang kami hormati, biasanya gitu ya. Nah, ini sebagai pengetahuan saja sih sebenarnya. Jadi sebenarnya yang kita ucapkan itu saudara-saudara. Ingat ya apa? Saudara-saudara, bukan saudara-saudara ya. Jadi yang benar itu saudara-saudara. Karena pronunciation itu bukan hanya di bahasa Inggris saja yang perlu kita lakukan, harus benar, tapi dalam bahasa Indonesia juga pronunciation-nya harus tepat dan benar. Baik, selanjutnya itu ketika Master Ceremony akan beranjak atau beralih ke acara selanjutnya. Biasanya mereka mengatakan, baiklah, untuk mempersingkat waktu, marilah kita menuju ke acara selanjutnya. Ya, kata-kata mempersingkat waktu, nah dalam KBBI, waktu itu tidak boleh disingkat, tapi waktu bisa dihemat dan diefisiensikan. Jadi langsung saja, baiklah, untuk mengefisienkan waktu, marilah kita menuju acara selanjutnya. Itu ya, jadi jangan menggunakan kata-kata menyingkat, tapi gunakanlah mengefisiensikan gitu ya.
Baik, selanjutnya ketika kita akan mengalihkan atau menuju agenda selanjutnya kembali, biasanya master ceremony itu ada keceplosan untuk mengatakan baiklah menginjak acara selanjutnya. Tuh. Sebenarnya di KBBI itu sendiri menginjak itu benar ya, tapi biasanya digunakan untuk menginjak rumput. Itu kan lebih benar, tapi kalau ketika kita menggunakan menginjak untuk sebuah acara itu malah rancu gitu ya. Jadi kita harus memilih kata-kata yang baik. Bisa saja kita langsung saja, baiklah menuju acara selanjutnya. Ya, jangan menginjak karena itu rancu ya atau tidak baik. Baik, selanjutnya ini memang nggak pakem banget sih, tapi ya sekedar untuk pengetahuan juga. Jadi misalnya ketika ada menyanyikan lagu Indonesia Raya, biasanya kan hadirin dimohon untuk berdiri gitu ya. Nah sebenarnya saya juga bingung nih kalau ini tuh benar tidak gitu ya. Tapi kalau menurut ahli bahasa, jadi harusnya itu jangan hadirin dimohon berdiri, karena ini tuh rancu. Yang menyuruh untuk berdiri itu siapa gitu kan. Jadi harusnya tuh hadirin saya mohon untuk berdiri. Jadi yang meminta hadirin untuk berdiri ya, yang memohon tadi itu adalah saya. Itu yang lebih tepatnya. Tapi kembali lagi kepada teman-teman sih, bagaimana enaknya ya, apakah ini menurut kalian udah baik atau tidak ya. Saya kembalikan lagi kepada teman-teman. Baik, untuk tips yang terakhir itu biasanya ini sudah pernah diucapkan oleh MC dahulu ya, yang terkenal gitu, yang sekarang sudah menjadi anggota DPR. Siapakah itu? Ya, kalian pikirkan sendiri. Ya, biasanya dia tuh mengatakan mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Nah, jadi ada pengulangan kata salah di sini. Sebenarnya salah di sini itu merupakan kata keterangan yang tidak perlu diulang ya. Jadi mungkin yang perlu kita ulang adalah kata-katanya. Mohon maaf apabila ada salah kata-kata gitu ya. Jadi jangan salah kata, tapi salah kata-kata gitu. Jadi untuk pesan dari saya, kalau kalian misalkan sering mendengar MC yang sudah terkenal gitu ya dengan bahasa yang baik, kalian jangan langsung untuk mengikutinya, menirunya, tapi harus ditelaah dahulu apakah sesuai dengan KBBI atau tidak, karena jangan sampai kalian menduplikasikan kesalahan-kesalahan yang sama gitu ya. Baik, mungkin ini saja tips-tips menjadi seorang master ceremony yang sesuai dengan KBBI. Semoga bermanfaat untuk teman-teman. Kurang dan sangat kurangnya mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.